Halo semuanya, kali ini dengan saya Abi Ridho Riwando bersama rekan-rekan saya, yakni ada Asman, Al-Fateh, ada Dani Emanuel, Erlangga, dan Faris. Baik, kali ini kami akan memberikan beberapa materi tentang ancaman terhadap integrasi nasional, mulai dari penjelasan integrasi nasional sampai pada terinci, yakni kami akan menjelaskan tentang ancaman di bidang ideologi. Apa itu integrasi? Integrasi merupakan suatu proses penyatuan atau pembauran berbagai aspek sosial budaya, etnisitas, latar belakang ekonomi ke dalam kesatuan wilayah serta pembentukan bangsa yang bisa menjamin terwujudnya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan untuk mencapai tujuan bangsa. Namun, dalam proses penyatuan sosial budaya untuk mencapai tujuan bangsa, integrasi memiliki beberapa ancaman yang perlu diwaspadai oleh bangsa. Apa penyebab integrasi Indonesia terancam? Posisi negara Indonesia yang berada di tengah-tengah dunia, kemudian dilewati garis khatulistiwa, diapit juga oleh dua benua, yaitu benua Asia dan juga benua Australia. Lalu juga diapit oleh dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa wilayah Indonesia berada pada posisi silang yang sangat strategis dan ideal. Posisi silang yang tidak hanya meliputi aspek kewilayahan saja, melainkan meliputi aspek kehidupan sosial, antara lain itu Aspek-aspek kehidupan sosial yang menyebabkan integrasi Indonesia terancam. Penduduk Indonesia berada di antara daerah berpenduduk padat di utara dan daerah berpenduduk jarang di selatan. Ideologi Indonesia terletak antara komunisme di utara dan liberalisme di selatan. Demokrasi Pancasila berada di antara demokrasi rakyat di utara, Asia daratan bagian utara, dan demokrasi liberal di selatan. Ekonomi Indonesia berada di antara sistem ekonomi sosialis di utara dan sistem ekonomi kapitalis di selatan. Masyarakat Indonesia berada di antara masyarakat sosialis di utara dan masyarakat individualis di selatan. Kebudayaan Indonesia berada di antara kebudayaan timur di utara dan kebudayaan barat di selatan. Sistem pertahanan dan keamanan Indonesia berada di antara sistem pertahanan kontinental di utara dan sistem pertahanan maritim di barat, selatan, dan timur. Ancaman di bidang ideologi. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, para tokoh-tokoh bangsa melalui Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI melaksanakan rapat untuk menentukan dasar ideologi negara. Rapat yang dilakukan pada tanggal 18 Agustus 1945 memutuskan bahwa Pancasila sebagai ideologi Indonesia. Walaupun ideologi atau dasar negara telah ditetapkan, tidak serta-merta membuat keutuhan bangsa aman. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya ancaman masuknya ideologi lainnya. Bentuk ancaman di bidang ideologi dari luar. Bentuk ancaman dari luar ialah sebagai berikut. Kebudayaan dan paham baru dari luar yang menjamur di Indonesia dan maraknya propaganda asing dan campur tangan politik pihak-pihak asing di dalam negeri, dan yang terakhir masuknya paham-paham ideologi asing yang bertentangan dengan Pancasila. Bentuk ancaman ideologi dari dalam. Bentuk ancaman di bidang ideologi dari dalam, yakni yang pertama ada teror bom di Bali untuk mendirikan NII yang bisa kita sebut Negara Islam Indonesia. Lalu ada peristiwa gerakan G30 SPKI, pada saat itu paham komunisnya sangat kejam. Lalu dilanjut dengan provokasi dari kelompok masyarakat tertentu terhadap kelompok masyarakat lainnya yang mengandung unsur SARA. Dilanjut dengan adanya unsur stereotip tertentu yang terbentuk dalam suatu masyarakat dalam menilai masyarakat lainnya. Lalu ada pemberontakan DI atau TII, munculnya paham-paham radikal dan ekstremis dari dalam negeri. pada gerakan radikalisme Islam, munculnya beragam aliran sesat dan sikap apatis terhadap pemerintah. Contoh kasus ancaman di bidang ideologi yang pernah terjadi di Indonesia. Contoh kasus ancaman di bidang ideologi yang pernah terjadi di Indonesia.
Yang pertama, kasus penembakan oleh KKB di Papua merupakan ancaman di bidang ideologi. Hal ini terjadi karena mereka menolak pemerintah Indonesia beserta ideologi Pancasila yang kita anut. Yang kedua, pemberontakan PKI di Madiun. PKI melakukan pemberontakan tanggal 30 September 1948 yang dapat kita kenal dengan G30S PKI, yakni gerakan yang ingin menggantikan ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis. Yang ketiga, gerakan separatisme GAM di Aceh, RMS di Maluku, dan OPM di Papua. Baik, itu dia penjelasan tentang ancaman terhadap integrasi nasional. Juga telah dijelaskan tentang ancaman di bidang ideologi, mulai dari penjelasan apa itu integrasi sampai ke contoh-contoh ancaman di bidang ideologi. Terima kasih atas waktunya. Saya Biru Derwando bersama teman-teman saya, yakni Al-Fateh, Asman, Dani Emanuel, Erlangga, Faris, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.